waktu medical check up di Indonesia dia tuh tidak jujur kalau dia tuh mempunyai penyakit ya guys ya. Alhasil dia itu sudah berangkat ke Jepang dan dia masih 1 minggu di Jepang, masih pembelajaran bahasa Jepang di Senta Jepang ya guys ya, belum mulai bekerja. Sebelum kita masuk ke perusahaan, jadi kita itu di medical check up terlebih dahulu guys. Dan alhasil teman saya itu di medical check up di Senta Jepang, dia itu mengalami penyakit TBC, penyakit yang menular ya guys ya. Jadi alhasil dia itu baru 1 minggu, setelah itu dia dipulangkan ke Indonesia guys. Karena apa, perusahaan Jepang itu tidak mau mempunyai karyawannya itu mempunyai penyakit TBC maupun penyakit menular yang lainnya guys ya. Assalamualaikum minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya di channel Lurah Japan. Di video kali ini saya ingin membagi syarat-syarat untuk magang ke Jepang tuh apa aja. Sebaiknya lebih baik kalian tuh simak di video saya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video dari Lurah Japan ya guys ya. Ini berhubung hari libur jadi saya itu mengajak kalian keluar dari Apato ya guys ya. Ini berhubung masih dalam sekitar Apato saya, di dekat sekitar Apato saya itu ada sebuah kuil guys. Kuil seperti ini, kuil di Jepang. Jadi sebaiknya buat kalian yang belum like dan komen dan subscribe, sebaiknya like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian itu bisa mengetahui tentang syarat apa aja untuk magang ke Jepang ya guys ya. Tetap simak di video kali ini. Jadi syarat yang pertama itu kalian minimal harus lulusan SMK atau SMA ya guys ya untuk pergi ke Jepang itu. Jadi berhubung saya tuh dulu lulusan SMK itu di tahun 2017. Jadi saya tuh belajar bahasa Jepang sudah hampir memakan waktu 2 tahun ya guys ya. Dikarenakan juga lama menunggu dan cari-cari job dan cari-cari LPK yang pasti ya guys ya. Jadi saya itu berangkat ke Jepang itu pada tahun 2019 guys, lulus SMK 2017 ya guys ya. Dan syarat yang kedua, kalian itu minimal sudah berumur 18 tahun dan sudah memiliki KTP Indonesia ya guys ya. Masa iya kalian mau kerja ke Jepang kalian tidak mempunyai KTP Indonesia dan belum cukup umur, melainkan kalian masih di bawah 18 tahun. Jadi buat kalian yang mau magang ke Jepang maupun TKT Gino maupun visa magang, jadi kalian itu minimal harus umur 18 tahun ya guys ya, sampai umur 30 di LPK saya guys ya. Ketiga, kalian itu harus sehat jasmani dan rohani ya guys ya. Dikarenakan apa, di perusahaan Jepang itu tidak mau mempunyai karyawannya itu yang mempunyai penyakit dalam maupun penyakit yang menular guys. Dan saya itu juga teman saya mempunyai pengalaman. Jadi teman saya itu waktu medical check up di Indonesia dia tuh tidak jujur kalau dia tuh mempunyai penyakit ya guys ya. Alhasil dia itu sudah berangkat ke Jepang dan dia masih 1 minggu di Jepang, masih pembelajaran bahasa Jepang di Senta Jepang ya guys ya, belum mulai bekerja. Tetapi dikarenakan apa, di Senta Jepang itu sebelum kita masuk ke perusahaan, jadi kita itu di medical check up terlebih dahulu guys. Dan alhasil teman saya itu di medical check up di Senta Jepang, dia itu mengalami penyakit TBC, penyakit yang menular ya guys ya. Jadi alhasil dia itu baru 1 minggu, setelah itu dia dipulangkan ke Indonesia guys. Karena apa, perusahaan Jepang itu tidak mau mempunyai karyawannya itu mempunyai penyakit TBC maupun penyakit menular yang lainnya guys ya. Ya buat kalian yang masih belajar di Indonesia dan yang masih proses pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia, sebaiknya kalian tuh jujur terlebih dahulu sebelum kalian menyesal setelah sampai di sini kalian dipulangkannya guys ya. Jadi kalian tuh jujur terlebih dahulu, kalian tuh mempunyai penyakit apa dan kalian apakah ini penyakit masih bisa untuk diberangkatkan ke Jepang atau tidak. Sebaiknya kalian tuh tanya-tanya kepada pihak LPK terlebih dahulu ya guys ya.
biar kalian itu tidak menyesal setelah kalian itu sampai di Jepang terus dipulangkan ya guys ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Untuk syarat yang keempat, kalian itu harus mengikuti pembelajaran bahasa Jepang ya guys ya di Indonesia. Ya kalian cari-cari LPK yang terdekat dari tempat tinggal kalian di Indonesia. Jadi ya kalian mengikuti pembelajaran di LPK, minimal ya kalian itu sudah mengetahui kotoba bahasa Jepang ya guys ya. Masa ya kalian mau kerja ke Jepang tetapi kalian itu tidak tahu bahasa Jepang, kan lucu ya guys ya. Mau jadi apa di sini ya guys ya, dan bekerja tuh paling ya AO doang gitu ya guys ya kalau kalian tuh tidak mengetahui bahasa Jepang ya guys ya. Paling enggak kalian tuh belajar bahasa Jepang di LPK itu paling enggak kalian itu minimal 4 bulan belajar bahasa Jepang di Indonesia guys ya. Setelah kalian berangkat di Jepang, nanti kalian juga tinggal di Senta Jepang untuk belajar bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang dan buang sampah di Jepang itu seperti apa ya guys. Jadi kalian harus pelajari itu terlebih dahulu sebelum kalian berangkat ke Jepang ya guys ya. Jadi seperti itu syarat-syarat untuk pemagang ke Jepang ya guys, atau syarat bekerja di Jepang. Melainkan seperti saya itu dikarenakan saya juga lulusan SMK atau SMA, jadi ke Jepang itu ada 2 syarat, yaitu ada menggunakan visa magang dan visa Tekutegino ya guys ya. Jadi apa aja syarat untuk visa Tekutegino untuk pergi ke Jepang? Jadi hampir mirip dengan syarat visa magang ya guys. Nah, melainkan syarat Tekutegino itu ada 2 tambahan syarat untuk menggunakan visa Tekutegino untuk bekerja di Jepang ya guys ya. Jadi apa aja syarat-syarat untuk visa Tekutegino itu? Jadi hampir mirip dengan visa pemagang, melainkan ada tambahan 2 syarat, yaitu syarat yang pertama kalian harus minimal JLPT N4 dan JLPT N4 atau JFT ya guys ya, untuk skill kemampuan bahasa Jepang kita ya guys ya. Dan syarat yang kedua, kalian itu harus mempunyai SSW dari skill Tekutegino itu, mau skill dari bidang untuk yang kita berangkat menggunakan Tekutegino. Seperti saya itu kebetulan saya itu sudah menggunakan visa Tekutegino di Jepang ya guys ya, dan saya itu mendapatkan perusahaan di mesin bubut. Jadi ya SSW Tekutegino saya menggunakan Kikai Kako ya guys ya. Jadi seperti itu syarat-syarat untuk pergi bekerja ke Jepang. Ya minimal kita dikarenakan ya kita lulusan SMK maupun SMA, jadi buat kalian jangan khawatir, kalian tetap bisa, maupun kalian belum menggunakan visa magang, dikarenakan kan kalau di sini kan harus selesai magang terlebih dahulu guys. Tetapi kalian kalau visa Tekutegino itu kalian tidak perlu magang, melainkan kalian langsung bisa mengambil visa Tekutegino, melainkan kalian harus mempunyai 2 syarat yang paling penting itu, yaitu syarat N4 minimal atau JFT, dan syarat yang kedua itu kalian harus mempunyai SSW skill dari bidang yang kita tuju ya guys ya. Seperti pengolahan makanan ya, kalian harus mempunyai SSW pengolahan makanan ya guys ya. Jadi seperti itu di video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Bila ada salah kata dari saya, mohon komentar di kolom komentar ya guys ya. Dan buat kalian yang belum like dan subscribe, sebaiknya kalian itu lebih baik kalian like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan notifikasi video dari luar Japan untuk tentang perjepangan ya guys ya. Ya, aku akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang yen.